Halo semuanya, balik lagi sama kita di Devil Podcast. Gather your insight with PSDO. Nah kali ini ya kita akan mulai podcast Devil Podcast ini balik lagi nih ya pastinya. Tapi dengan suasana yang berbeda ya Teh Fadia. Sekali juga dengan wajah-wajah baru. Nah kalau teman-teman nyadar nih ya ada yang berubah nih ya dari moderatornya kali ini. Teman-teman saya lihat juga di video sebelum-sebelumnya ya pasti pakai baju hima gitu yang coklat-coklat ya Teh ya. Tapi sekarang ada suasana yang berbeda. Apa tuh Teh suasana yang berbedanya? Kita pakai seragamnya pendidikan pariwisata. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget kan, berjas, berdasi seperti itu. Tapi sebelumnya kita belum kenalan nih Kang. Oke, mungkin bisa kenalan dulu. Akang di sebelah saya sangat ganteng ini. Silahkan. Aduh, Teh Fadia jangan gitu dong. Halo teman-teman semua, kenalin aku Abel Aksai. Aku merupakan mahasiswa pendidikan pariwisata angkatan 2022. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku bareng Teteh cantik juga yang udah siap menghantam podcast kali ini ya, Teh. Mantap, Coba Teh boleh kenalan dong sama teman-teman. Oke, perkenalkan nama aku Fadia Nabila, mahasiswa pendidikan pariwisata angkatan 2022 juga. Jadi kita satu angkatan ya, Kang ya? Iya, kita satu angkatan ya. Oke, berbicara tentang pendidikan pariwisata, kita kan udah pakai seragamnya nih. Apa sih Kang tema podcast kali ini? Nah, untuk tema podcast kali ini ya, pastinya udah pakai seragam nih ya, nggak afdol kita nggak ngebahas tentang program studi pendidikan pariwisata. Dengan tema Beyond the Class, Realita dan Tantangan dalam Pendidikan Pariwisata. Wow, itu tema yang sangat berkelas dengan narasumber yang berkelas juga. Jadi narasumber kali ini spesial banget. Beliau ini adalah salah satu dosen pendidikan pariwisata yang sangat menjadi role modelnya Dikpar, yang tahu banget soal Dikpar. Pokoknya dosen yang sangat terkenal di Dikpar, pokoknya nggak ada mahasiswa Dikpar yang nggak tahu dosen ini. Oke, kita enaknya manggilnya Miss, Ibu, Teteh atau apa ya? Kayaknya Miss elegan banget ya Teh Fadia ya. Atau kita tanyain langsung. Oke, kita persilakan saja. Halo Ibu. Oh, Miss ya. Oh ya Miss. Halo. Oke, mungkin boleh perkenalan namanya dulu terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Oke, halo. Saya dengan Enda Fitriani. Saya dosen dari Pendidikan Pariwisata. Saya menjadi dosen di Pendidikan Pariwisata sejak tahun 2019, sejak prodi ini berdiri ya, di bidang keahlian saya juga di bidang perhotelan. Wah, luar biasa sekali ya, tepuk tangannya dong, ayo. Iya, luar biasa ya, ternyata udah dari awal berdiri Dikpar udah sekali. menjabat sebagai dosen atau tenaga pendidik ya. Iya. Pasti pasti udah lama ya, pasti udah tahu nih ya tentang seluk-beluknya kali ya tentang pendidikan pariwisata. Berarti jadi narasumber yang tepat banget ya buat podcast kali ini. Kalau kita biasanya manggilnya Bu Endah. Mungkin Ibu di sini mau dipanggil apa nih enaknya? Kakak aja mungkin. Kakak, boleh banget Ibu. Adik kakak ya. Gitu. Iya betul, karena saya juga alumni dari salah satu prodi di UPI, prodi pariwisata. Jadi mungkin kalau di kelas kita sebagai profesional ya, sebagai ibu, tapi di luar itu sebagai di ikatan alumni saya juga mungkin jadi kakak ya. Oh, betul gitu, sekali. jadi teteh, kakak gitu. Kalau di sini kita sebagai rekan kerja. Iya, betul. Ya nggak apa-apa kakak aja ya. Oke. Enak kakak ya. Oke. Mungkin kita lanjut kepada topik yang akan kita bahas kali ini gitu, berbicara tentang temanya tadi yaitu realita dan tantangan di dalam pendidikan pariwisata. Sebelum kita jauh membahas ke sana, mungkin bisa kakak perkenalkan dulu gitu mengenai apa sih pendidikan pariwisata itu. Oke, ya baik. Pendidikan pariwisata itu merupakan prodi pertama dan mungkin masih menjadi satu-satunya ya di Indonesia prodi di bidang pendidikan pariwisata yang menghasilkan outputnya untuk menghasilkan guru pariwisata. Selama ini mungkin prodi pariwisata lainnya itu sudah banyak, sudah ada di Indonesia, bahkan di Bandung pun sudah banyak sekali ya prodi pariwisata yang berdiri, dan tapi outputnya memang masih menjadi praktisi atau pekerja di industri pariwisata, yang dimana gap tidak hanya praktisi yang perlu kita perhatikan, tapi juga pendidik di pendidikan atau di lingkup pendidikan atau SMK pariwisata itu juga perlu sebetulnya kita perhatikan. Makanya UPI sendiri sebagai universitas yang pelopor dan unggul menghasilkan atau melahirkan prodi pendidikan pariwisata di tahun 2019. Luar biasa sekali. Jadi pendidikan pariwisata ini merupakan the one and only ya, satu-satunya prodi yang ada di Indonesia mungkin ya Bu ya. Ini baru ada satu-satunya adanya di UPI. Iya. Wah keren banget ya ternyata pendidikan pariwisata ya. Meski umurnya baru mungkin belum lama banget ya kayak prodi-prodi UPI lainnya, tapi pastinya kompetensinya juga nggak asal-asalan ya. Pastinya juga
unik gitu ya, apalagi menggabungkan tadi ya dua konsentrasi yaitu pendidikan dan pariwisata. Ya. Mengenai yang disebutkan Kang Abel barusan gitu mengenai pendidikan dan pariwisata itu kan merupakan dua hal yang berbeda gitu ya Bu juga. Bagaimana sih korelasinya antara dua kosakata tersebut gitu antara pendidikan dan pariwisata? Ya baik, untuk pendidikan sendiri sejatinya di dunia pariwisata pun tidak luput dari pendidikan ya, karena orang-orang yang mungkin mengisi bekerja di industri pariwisata tentunya mereka sudah mengenyam atau sudah melaksanakan pendidikan di bidang pariwisata. Apakah dia dimulai dari SMK ya, di SMK pariwisata, atau dia di D1 mungkin ya, dari skala diploma ya, diploma 1, terus juga D3 ya, terus juga ada juga S1 pariwisata, bahkan S2 pariwisata dan S3 pariwisata pun sekarang ada gitu. Nah, jadi sejatinya untuk menyembatani antara pendidikan dan pariwisata ini memang dua unsur atau dua konsentrasi yang memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk kemajuan pariwisata ke depannya gitu. Karena menurut teman saya juga kalau misalnya pariwisata tanpa didukung pendidikan itu mungkin akan menghasilkan praktisi yang tidak sesuai dengan background pendidikannya. Mungkin ya kalau kita cuit ya, kemarin ada beberapa atau mungkin sanggahan dari Chef gitu ya, bahwa sekarang mungkin banyak blogger yang asal ngevlog, asal tanpa diimbangi dengan background pendidikan, yang hasilnya mungkin akan memberikan informasi yang asal-asalan. Itu yang kita khawatirkan, karena sebuah informasi yang tidak dikemas dengan sesuai dengan referensinya atau sesuai dengan dari para ahli lah kita bilang ya, misalnya sumber-sumbernya dari mana gitu kan, itulah yang perlu kita dapatkan di dunia pendidikan seperti itu. Jadi memang untuk menghasilkan kualitas pariwisata yang profesional tentu harus ada pendidikan pariwisata yang profesional juga. Wah, luar biasa. Sangat visioner ya pendidikan pariwisata ini. Betul. Selain daripada yang tadi Ibu sebutkan itu kan mengenai edukasi, mengenai pendidikannya gitu. Kita kan berbicara tentang pariwisata kan luas ya Bu ya, tidak hanya dalam satu bidang saja gitu loh. Nah, untuk di pendidikan pariwisata ini kompetensi apa saja yang diberikan gitu atau dipelajari di bidang pariwisatanya Bu selain dengan pendidikannya tadi? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendidikan pariwisata, dunia pariwisata itu luas sekali ya. Gitu, dunia pariwisata itu luas sekali. Yang pertama, kalau di pendidikan pariwisata itu kita mempelajari yang namanya usaha layanan wisata, atau misalnya kalau dulu namanya UPW ya, usaha pengelola wisata ya, usaha perjalanan wisata. Nah, lalu juga ada industri di bidang hospitality-nya, ada hotel, juga ada FB. Ya, food and beverage, di mana hotel dan F&B ini masuk ke ranah hospitality industry. Jadi tourism and hospitality industry itu kita pelajari juga di sini, tidak hanya pendidikannya. Wow, jadinya mungkin yang diketahui oleh umum ya gitu, pariwisata bisa merujuk kepada satu hal saja gitu, bisa jadi dalam usaha perjalanan wisatanya atau hospitality-nya gitu. Tapi di Dikparina biasanya kita menyebut pendidikan pariwisata ini Dikpar gitu ya. Nah, di Dikpar ini kita belajar semua gitu ya gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan menjadi guru yang berwawasan luas sekali. Benar banget. Nah, ngomongin ya Bu ya tadi tentang alur pendidikannya. Kalau di alur pendidikan di pendidikan pariwisata itu gimana sih Bu? Dengar-dengar nih ya, saya kan juga udah jalan 3 semester nih ya. Dengar-dengar pendidikan pariwisata tuh sibuk banget gitu ya di semester atas karena jarang juga ke kampus karena ada OJT ya, on job training, terus ada P3K. Boleh nggak sih Bu jelasin sedikit tentang alur? Baik, mungkin lebih kepada kurikulum ya, gitu ya. Kurikulum di pendidikan pariwisata memang jadi kita bangun sesuai dengan harapan dari berbagai stakeholder ya. Jadi kita waktu itu pada saat pendirian kita mengajak beberapa stakeholder mulai dari praktisi industri, praktisi pendidikan dalam hal ini guru ya, juga beberapa referensi dari alumni pariwisata lainnya gitu. Di mana kita melahirkan kurikulum yang sesuai dengan harapan industri atau harapan dari pengguna user atau pengguna lulusan kita ini. Yang pertama adalah kita harus mahasiswa kita karena outputnya menjadi guru, tidak mungkin menjadi guru yang tidak paham dengan industri pariwisatanya sendiri. Maka dari itu kita buatkan kurikulum yang mereka harus ke industri dulu. Setelah pulang dari industri, mereka akan melaksanakan
P3K, kalau sekarang ya istilahnya, kalau dulu PPL. Jadi P3K ini adalah program profesional kependidikan ya, khususnya di bidang pariwisata. Maka dari itu kita bekerja sama dengan SMK Pariwisata untuk praktik mahasiswa melaksanakan program pendidikannya. Nah, jadi di awal itu kalau untuk kurikulum di semester pertama itu di pendidikan pariwisata memiliki kurikulum yang dasar ya untuk pariwisatanya sendiri. Itu ada dasar hotel, dasar F&B juga ya atau restoran, dan juga ada dasar usaha perjalanan wisata. Nah, untuk pendidikannya pun mereka ditopang ya, selain mungkin kalau dari UPI ada MKU ya, ada mata kuliah yang wajib dari UPI sendiri. Gitu. Di semester 2 sama kita topang juga ya dengan pendidikan dan juga bahasa Inggris tentu ya, bahasa Inggrisnya dari mulai level yang intermediate sampai juga yang advance gitu. Nah, di semester sebetulnya mahasiswa ini berkuliah di pendidikan pariwisata sampai semester 5. Ya, berkuliahnya. Terlebih sekarang ada kebijakan baru, ada program kampus Merdeka ya, betul. Jadi di semester 4 mereka sudah bisa sebetulnya untuk mengelola ataupun mereka memilih program MBKM yang akan mereka lakukan. Gitu. Hanya kalau dari prodi sendiri kita buat kurikulum sampai di semester 5 ya untuk kurikulum perkuliahan di kampus sendiri. Nah, nanti namun mata kuliah semester 5 ini memang kita persiapkan mata kuliah yang sudah advance ya levelnya. Jadi memang anak-anak sudah tidak lagi memahami dasar tapi sudah ke level manajerial. Gitu. Nah, terus di semester 6 mereka OJT, on the job training, atau ada kalau misalnya di kampus Merdeka itu istilahnya magang bersertifikat ya. Lalu di semester 6-nya baru mereka mengikuti program semester 5 tadi ya mata kuliah advance, semester 6 mereka melakukan ya magang ya on the job training atau magang bersertifikat, baru semester 7 mereka ke sekolah untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah dapatkan di industri dan mereka langsung mengajarkannya ke anak siswa-siswa di SMK Pariwisata. Selanjutnya semester 8 mereka harus kembali lagi ke kami ya. Mereka juga melaksanakan KKN ya, KKN yang sudah memang given dari UPI ya, program KKN kuliah kerja nyata yang dimana mahasiswa harus pergi ke desa-desa untuk mereka belajar bersosialisasi atau bermasyarakat lah ya dengan masyarakat di mana mereka ditempatkan. Nah, selanjutnya semester 8 ya mereka melanjutkan skripsi. Gitu. Iya, memang bisa dibilang mungkin prodi Dikpar ini merupakan prodi yang belajar di kampusnya tuh tidak lama ya, hanya sampai semester 5 gitu, karena semester 6, 7-nya itu sudah ke lapangan gitu, belajar langsung terjun di dunia industri, juga ke sekolah, melatih skillnya gitu, dan menggali pengalaman-pengalaman baru, karena guru terbaik adalah pengalaman gitu. Betul banget. Jadi itu menjadi bekal setelah menjadi lulusan dari Dikpar. Nah, berbicara tentang lulusan Dikpar, Bu. Jadi lulusan dari Dikpar ini bergelar apa sih, Bu? Oke, untuk lulusan Dikpar sendiri ini bergelar SPD ya. SPD namun kita bekali juga dengan kompetensi ya, dengan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata profesional. Jadi nanti setelah mereka melaksanakan on the job training tadi ya, setelah di industri kita laksanakan yang namanya sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa kita. Jadi yang tadinya misalnya di industrinya sebagai reception, mereka akan mengambil kompetensi reception, atau yang tadinya di kitchen F&B mereka akan mengambil kompetensi di bidang food and beverage, ataupun mereka yang mengambil kompetensi di bidang ULP akan mengambil kompetensi uji komnya di guide gitu ya. Baik, berarti selain daripada potensi utama yang dilahirkan dari Dikpar itu adalah sebagai tenaga pendidik gitu ya, juga Dikpar membekali mahasiswanya untuk ada di industri gitu ya, Bu ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya bahwa emang outputnya itu general gitu ya. Betul. Bisa juga di industri, terus juga bisa juga di pendidikannya. Nah, untuk menopang menjadi seorang insan pariwisata ke depannya yang bagus, dengar-dengar nih ada budaya nih ya di Dikpar juga nih ya, ada namanya 4G. Tapi 4G bukan jaringan ya teman-teman. 4G itu apa tuh, Bu? Ada greeting ya, Bu ya? Greeting, gesture. Sekarang udah 5G malah ya. Oh, 5G. Iya, udah. Iya kan, makanya tadi gitu saya ya. minta Fadia set ya. Iya, Bu, mengenai 4G ini gimana sih, Bu, dari pandangan Ibu sendiri sebagai dosen? Benar-benar ditekunin banget ya, Bu ya, tentang 4G ini kepada teman-teman. Dan teman-teman, Bu Endah ini, Kakak Endah ini merupakan dosen yang ke 4G itu benar-benar
Jadi kita tanya langsung ke sumbernya. Oke, ya baik, terkait 4G nih. Jadi 4G itu 4 ya, 4. G itu ya ada tingkatan, ada greeting, ada grooming, gesture, dan global kode etik yang terakhir. Nah, terkait sama 4G, kalau tadi berbicara memang harus banget, wajib banget ya, itu adalah basic knowledge untuk teman-teman di bidang pariwisata. Mungkin kalau kalian lihat ke tetangga sebelah atau kita lihatlah sesama sekolah pariwisata, pasti udah lumrah semua SMK, mau dari SMK maupun itu universitas, levelnya diploma dan lain sebagainya, pasti yang namanya sekolah pariwisata mengenakan seragam ya, yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Pada umumnya ini ya, pada umumnya mengenakan seragam, karena dari seragam itu bisa melihat gitu ya karakter anak. Kalau saya pribadi nih ya, kadang saya melihat, oke, kalau misalnya dari seragamnya dia oke, biasanya secara kemampuan dia berbicara juga oke nih, karena yang saya ketahui gitu ya, kalau kita well prepare dengan diri kita sendiri, insya Allah kedepannya kita juga bisa well prepare dengan skill atau knowledge kita lah gitu ya di depan. Karena saya yakin sih kalau kita belum prepare atau kita masih berantakan, biasanya kesananya juga nanti suka jadi berantakan gitu. Betul jadi banget, memang ya apalagi di bidang pariwisata ini kita kan berorientasi pada pelayanan ya, jasa gitu, dimana kalau kita memberikan sebuah pelayanan itu kitanya sendiri nih yang memberikan pelayanannya justru harus well prepare dulu gitu. Makanya diterapkanlah 4G. Jadi 4G itu ya tadi ya greeting, gesture, grooming ya, dan global kode etik. Oh, berarti benar-benar ya kuliah tapi kayak apa ya, suasananya juga ya harus tetap disiplin ya, Bu ya? Iya, disiplin dan hospitalis banget gitu ya, harus ramah banget, harus ramah juga kaliannya, dan tidak bisa, saya yakin semua teman-teman bisa karena terbiasa gitu. Makanya kita harus menerapkan di kelas pun, kalian harus menerapkan 4G-nya gitu. Mungkin awalnya bisa jadi tantangan gitu ya, tapi setelah menerapkan justru kalau misalnya kayak bener yang Ibu bilang, kayak sekali kita seragamnya nggak rapi itu pasti kita merasa nggak grooming nih, terus dibenerin gitu. Jadi itu bener kita jadi terbiasa dengan sendirinya, betul sekali. Dan juga membawa hal-hal positif gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu sama kakak jadi Ibu. Iya. Ini kakak apa Ibu ya? Udah kebiasaan ya teman-teman ya. Biasa sesuaikan nih. Iya, kakak. Tolong pemirsa ingetin ya, bilangnya kakak gitu ya. Jadi banyak banget ya hal-hal positif dari 4G ya. Aku juga nih ya kalau nggak nyapa dikit aja tuh ya kayak, aduh 4G bener, 4G. Rasa sombong gitu ya, nggak nyapa tuh. Terus juga kalau keluar rumah harus wangi gitu ya, biar orang-orang tahu gitu ya kita nih udah jadi pariwisata banget lah ya. Juga dengan menerapkan 4G itu membangun personal branding yang baik gitu ya. Jadi orang-orang udah, oh ini yang sukanya apa gitu, ini pariwisata, jadi kelihatan banget. Apalagi Dikpar kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke tema. Tadi tuh menyebutkan bahwa tantangan dalam pendidikan pariwisata. Jadi mungkin lanjut langsung aja kita berbicara tantangan yang ada di Dikpar ini tuh seperti apa sih, Kak? Iya, oke. Kalau tantangannya sendiri memang ini kan prodi baru ya, jadi memang challenging banget buat kami tim dosen khususnya ya, dan untuk membangun sebuah prodi yang memang sudah ingin go internasional mungkin ya, atau ingin lebih baik lah ya, menjadi prodi yang terdepan mungkin, atau prodi pelopor tadi ya, sesuai dengan visi dan misi UPI juga, pelopor dan unggul gitu. Untuk menjadi prodi yang unggul itu ternyata kita banyak challenge-nya sih. Terlebih kalau misalnya di Dikpar karena prodinya baru, tapi kita juga nggak mau terus-terusan dijadikan ya udah deh nggak apa-apa, dia masih baru gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kan, kadang ya udah nggak apa-apa. Nah itu mau sampai kapan kita bilang nggak apa-apa gitu ya? Tapi kita harus berusaha bangkit nih gitu. Harus kita berusaha bangkit menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama kalau dari sisi mahasiswa, mungkin kalau dari sisi mahasiswa kita challenging-nya ya, kalau lihat mahasiswa di Dikpar kan memang masih belum ada alumni yang menjadi role model lah, kita bilang ya. Kalau misalnya di prodi pariwisata yang lain mungkin sudah ada alumni yang sudah menjadi manajer, udah ada alumni yang sudah menjadi GM bahkan, atau yang sudah berkiprah di dunia internasional pun ada. Nah itu kan bisa jadi role model. Oh berarti sometimes saya akan menjadi seperti itu gitu ya. Yang saya tangkap dulu ya, kalau misalnya jadi mahasiswa tuh saya melihat nih role model alumni
alumninya gitu. Nah di Dikpar sendiri kan belum ada sebetulnya gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan pertama. Makanya kita ingin membentuk alumni yang coba deh bentuk dulu. Kita mencoba menguatkan beberapa alumni, yuk ada yang mau jadi guru gitu ya, dengan menjadi guru profesional misalnya gitu ya, dan lain sebagainya, kita arahkan ke sana gitu agar alumni bisa menjadi role model. Terus yang kedua juga tantangan lainnya adalah memang sebuah prodi memang harus terakreditasi ya gitu. Jadi itu sudah menjadi satu keharusan ya untuk kita menjadi terakreditasi nasional maupun internasional itu. Dan alhamdulillah Prodi Pendidikan Pariwisata sudah melakukan akreditasi nasional BAN-PT ya, dan juga akreditasi internasional, bahkan ada akreditasi 2 ya. Jadi dalam tahun ini kita melakukan 2 akreditasi. Yang pertama ada ATKA, itu mungkin akreditasi internasional dalam lingkup pendidikan. Nah, yang kedua adalah di rumpun pariwisata, itu Akuin kemarin ya. Jadi secara akreditasi kita, ya itu menjadi tantangan kita juga, dan alhamdulillah kita sudah melaluinya gitu. Tinggal menunggu hasil untuk yang Akuin. Kalau yang ATKA alhamdulillah sudah ada hasilnya, full accreditation. Gitu. Oh, jadi jangan salah ya, walaupun Dikpar merupakan prodi yang masih muda gitu, tapi dibarengi juga dengan dosen-dosen yang memang sudah kompeten di bidangnya gitu, juga dengan persiapan yang sangat diusahakan oleh prodi, mulai dari akreditasi tadi gitu, juga fasilitas yang berada di Dikpar juga sudah cukup memenuhi ya, untuk cukup menunjang gitu ya. Iya betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang berminat di pariwisata gitu dan ingin mencoba hal yang baru tentang pariwisata, Dikpar sih solusinya gitu, karena di sini tuh kita disiapkan untuk menjadi menantu idaman keluarga. Karena apa? Bisa semua hal kita pelajari. Ya, benar banget itu tadi ya. Oke Bu, pergi. Ya. Salah lagi? Iya Kak. Kan ini acara di luar kelas kan. Lagi ngobrol. Oke, berbicara tentang tantangan yang tadi gitu ya. Yang prodi lakukan gitu untuk menghadapi tantangan tersebut itu seperti apa? Iya, tentu yang perlu dilakukan itu banyak banget ya. Mulai dari kita mulai dari kita melakukan segala sesuatunya sesuai standar. Misalnya tadi standar internasional, oke, kita harus sesuai sama standar internasional. Kita kemarin juga ada kelas join sama international student ya dari Ilocos gitu. Kita laksanakan itu, kita lakukan itu. Terus mulai juga dari mungkin materi, kita siapkan juga materi yang berbahasa Inggris gitu ya. Terus juga alhamdulillah di Dikpar juga kan punya tenaga pengajar yang profesional juga gitu ya untuk menopang itu semua gitu. Jadi terus juga dari sisi mahasiswanya juga kita coba walaupun memang itu tadi ya challenging dari sisi mahasiswanya, karena kan mungkin kalau di universitas ini berbeda ya. Jadi kita menerima mahasiswa yang backgroundnya bukan semua dari SMK pariwisata, sehingga ada background yang bukan SMK pariwisata masih harus beradaptasi dengan apa sih dunia pariwisata gitu kan. Nah itu mungkin yang jadi challenging juga, yang ya makanya kita juga minta bantuan sama himpunan ya. Di sini juga Dikpar punya himpunan yang dimana bisa merangkul atau meneruskan gitu, menjembatani gap tadi ya, yang kalau misalnya kalau kami sebagai dosen hanya ketemunya di kelas aja kan ya, tapi kalau sama himpunan bisa di luar kelas, bahkan bisa sambil liburan gitu ya, untuk terus mengedukasi biar semua mahasiswa paham gitu, menjadi mahasiswa pariwisata yang lulusannya harus profesional seperti itu. Jadi ada koordinasi ya kayak satu pihak dengan pihak yang lainnya, seperti itu. Iya, ngomongin adaptasi tadi ya Kak, aku juga sebenarnya bukan dari SMK nih, sama Teh Fani juga ya. Betul ya. Tapi di Dikpar ini kita tuh tidak dibedakan gitu ya, antara yang dari SMK aja dari SMA gitu. Justru kemampuan kita semuanya sama-sama dilatih dari awal seperti itu. Jadi menyenangkan ya, nggak jadi beban gitu kita kuliah di Dikpar ini. Banyak banget ya hal-hal positif yang kita bisa ambil ya, meski kita bukan dari SMK pariwisata, tapi setelah masuk pendidikan pariwisata gitu ya, kita jadi bisa belajar banyak hal gitu ya. Pertama mati profesionalisme kita gitu ya di industri juga. Dikpar ini kan masih merintis ya, bisa dibilang gitu, masih merintis, masih dalam proses gitu.
mungkin harapan dari kakak gitu, juga mungkin pesan-pesan gitu untuk kami mahasiswa juga sebagai calon-calon nantinya adik-adik dari SMK yang akan masuk ke Dikpar, mungkin bisa disampaikan. Iya, jadi harapan dari saya tentu Dikpar bisa menjadi betul-betul prodi yang unggul ya, tadi pelopor dan unggul. Kalau pelopornya mungkin sudah ya, karena kita memang prodi yang ya baru satu-satunya yang menjadi lulusan atau outputnya untuk menjadi guru SMK pariwisata gitu. Apalagi tadi teh? Pesan-pesan. Oh iya, pesan dan harapannya ya. Ya tadi harapannya kan untuk unggul gitu. Dan tentu untuk menjadi unggul atau menjadi pelopor dan unggul tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak, terutama sama mahasiswa nih ya. Jadi harapan saya juga untuk mahasiswa, semoga mahasiswanya menjadi mahasiswa yang manis-manis ya. Amin, gula kali ya. Amin, ya, Kak. Ya, mahasiswa yang smart, juga mahasiswa yang unggul tentunya ya di bidang profesional maupun di bidang pendidikannya. Seperti Sekali. itu. Semoga saja apa yang diharapkan oleh Kak Endah tadi dapat kami realisasikan gitu, dengan dukungan dari berbagai pihak gitu, juga para dosen. Oke. Kayaknya obrolan kita udah sangat berbobot ya gitu, dari tadi udah mulai dari bahas Dikpar sampai kepada harapan-harapan selanjutnya. Udah kita korek-korek semua gitu ya tentang pendidikan pariwisata ini gitu ya. Nah mungkin buat angkatan 24 nih ya yang mungkin bingung nih ya nantinya mau masuk apa, boleh nih kali ya ikut bareng kita nih, kita pakai seragam gini udah keren-keren masuk ke pendidikan pariwisata. Betul sekali, karena di pendidikan pariwisata ini kita mempelajari banyak hal gitu yang mungkin belum teman-teman pelajari di jurusan ataupun sebelumnya gitu ya. Betul banget Kak Fadia. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak nih ya buat Kak Enda yang udah nyempetin buat ikut kita di dalam podcast gitu. Luar biasa kita hari luar ini. Biasa banget. Di tengah kesibukannya, beliau ini sudah meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi cerita ya, berbagi pengalaman tentang pendidikan pariwisata ini. Semoga apa yang tadi Kak Enda sampaikan gitu bisa menjadi manfaat untuk kami, terutama ya kami sebagai moderator, juga sebagai mahasiswanya gitu, juga sebagai nanti penonton-penonton yang menonton podcast kita kali ini. Oke, ya, jadi untuk adik-adik nih atau teman-teman yang masih kebingungan mencari jurusan ya, mencari jurusan apa nih yang cocok buat saya, yuk gabung di pendidikan pariwisata. Insya Allah kalau kalian gabung di sini, nanti kalian sudah bisa menemukan jati diri kalian sesungguhnya. Betul sekali, luar biasa. Mungkin kita pastinya bakal balik lagi ya teman-teman buat ngasih informasi kepada teman-teman semua tentang apa aja nih ya yang ada di pendidikan pariwisata, dan juga hal-hal lainnya yang dapat mengembangkan soft skill dan juga hard skill teman-teman. Betul sekali. Jadi stay tune di Development Podcast. Gather your insight with PSDO. Yeay.